Bahkan Sabrina pun mengomentarinya. Semoga sama wah ya. Bodoh amat kata Deddy Corbuzier nih. Nomor WA masih yang lama kan. Wah. Alamak. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kasus-kasus artis saja ya, yaitu Deddy Corbuzier, teman-teman ya. Jadi akhirnya Ryuka di sini ada klarifikasi yang awalnya diisukan oleh akun-akun gosip ya, teman-teman. Kalau kedekatan mereka ini ada sesuatu, teman-teman ya. Yuk, mari kita bahas gimana klarifikasi Riku. Salah. Gimana reaksi Ryuka saat digosipin kalau dia bakal jadi istri dari Deddy Corbuzier, teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, ini dia akun gosip Danu, teman-teman ya. Jadi dia digosipin kalau ya ada atas kedekatannya, karena Ryuka juga buat postingan yang bikin netizen makin bisa menggoreng gitu kan. Kita lihat Ryuka bunga, alhamdulillah dapet giveaway dari Kak Sabrina. Bingung nih mau nyewa gedung di mana. Bahkan Sabrina pun mengomentarinya. Semoga sama wah ya. Bodoh amat kata Deddy Corbuzier nih. Ya, kita lihat ya awal mulanya itu seperti apa. Awal mulanya sebenarnya Sabrina, kita ke Instagram dari Ryuka, teman-teman. Nah, di awal postingan Ryuka kayak gini nih. Dia ngefoto diri dia sendiri lagi sedang di pantai ya, teman-teman. Ya, candid gitu dengan video Ryuka di pantai kan. Keren banget. Gak ada yang salah dari video ini. Tapi captionnya itu mengarah kayak gini nih. Bingung nih, Haji Andre apa Om Ded? Dua-duanya gak milih gua soalnya. Karena kenapa? Captionnya seperti ini. Haji Andre itu sudah pengen bercerai dengan istrinya. Sedangkan Deddy Corbuzier ini udah isu perceraiannya sangat kuat dengan Sabrina. Terus di sini Deddy Corbuzier ngomentari deh. Lah, hayu, malah diajak sama Deddy Corbuzier kan. Kalau kata netizen, syok nggak lompok, dihayuin langsung. Hayu Ryuka, siap nggak? Apakah Ryuka menjadi istri dari ketiga gitu kan ya, setelah Sabrina gitu kan? Gak salah gitu kan, memulai hidup baru guys. Subuh-subuh banget udah hayu ini, cus lah. Oh, jadi balas komennya subuh-subuh ya. Pas scroll, banyak nih yang mention Deddy kan. Dilanjutin lah sama Ryuka buat konten kayak gini. Lah hayu, aduh deg-degan. Deddy Corbuzier masih komen lagi nih. Nomor WA masih yang lama kan. Wah. 2:30 banget. Pagi-pagi ya, balasnya pagi-pagi buta gitu ya. Ngeliat konten Ryuka bunga lah. Dilanjutin kontennya. Oke, ini dia yang digoreng oleh netizen, di mana Ryuka dan Deddy Corbuzier itu foto di ya close the door ya. Alhamdulillah dapat giveaway dari Kak Sabrina. Bingung nih mau nyewa gedung di mana. Deddy Corbuzier juga ada komen nih. WKWKWK @Sabrina. Semoga sama wah ya. Undang gua ya. Kakek sama cucu akur-akur ya. Parah nih netizen. Kalau komen itu gak pakai hati lagi ya, langsung nyelket dia ya guys ya. Emang sengaja deh buat ngegoreng. Lepas dari Harry Hore dapatnya Om Ded. Oh ya, kita pernah bahas Harry Hore ya. Tapi ya naik tingkat lah daripada Harry Hore ya. Ke Om Ded itu. Karena
Dedi itu nggak butuh cewek pintar tapi cewek humoris kayaknya. Masuk Pak Eko, apalagi kita tambah panas-panasin ya teman-teman. Apalagi Deddy Corbuzier ini hobi banget namanya nge-gym. Kita lihat kontennya Ryuka ini sama nih, satu hobi nih, nge-gym nih guys. Alamak. Udah. Ini yang cowok nanti suka nih ngeliat ya. Kalau ngeliatin langsung ke akunnya langsung aja ya. Komentarnya pun lucu-lucu, salah satunya ini. Tapi saya tidak ingin membahas gosip di antara mereka ya. Yang menarik dan penting kita bahas adalah aspek hukum, karena Deddy Corbuzier ini sedang dalam proses cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Yang menjadi penggugat adalah istrinya, Sabrina Khairunisa. Nah, katakanlah di antara mereka ini sudah ada kesepakatan di luar pengadilan untuk bercerai. Dan Deddy Corbuzier juga tidak akan hadir ke persidangan. Apakah Sabrina sebagai penggugat harus tetap membuktikan isi gugatannya atau tidak? Terus apa yang harus dia buktikan? Lalu bagaimana cara dia membuktikannya? Oke, kita akan bahas. Tapi sebelum itu buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum keluarga. Jadi prinsipnya begini, walaupun ada kesepakatan di luar pengadilan untuk bercerai, juga walaupun si suami sebagai tergugat tidak hadir ke persidangan, bukan berarti penggugat kehilangan kewajibannya untuk membuktikan isi gugatannya. Dia tetap harus membuktikan itu dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan material. Lalu, apa yang harus dia buktikan? Tentu saja yang harus dibuktikan adalah apa yang dia tulis dalam surat gugatannya. Misalnya, dalam surat gugatannya dia mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara mereka. Tentu saja dia harus dapat membuktikan pertengkaran dan perselisihan itu sejak kapan. Penyebabnya apa saja. Kemudian puncaknya kapan, sekaligus harus dapat membuktikan sudah pisah rumah selama lebih dari 6 bulan, atau kalau tidak begitu harus dapat membuktikan ada KDRT sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Nah, kalau dia bisa membuktikan itu, artinya gugatannya beralasan secara hukum sekaligus rumah tangga sudah pecah, maka akan dikabulkan. Demikian pula sebaliknya. Jelas. Itu dia ya, dari sisi hukum aku gak mudah guys. Jadi jangan tanya aku soal hukum, tapi kalau soal bercanda tanyalah aku ya. Next, Ryuka Bunga buka suara terkait isu hubungan dirinya dengan Deddy Corbuzier yang menjadi viral dan sorotan ya. Penasaran. Tapi kemarin kan kamu ngomong sendiri nungguin Om Ded sama Andre kan sempat digoreng nih ya postingan kamu berdua sama Om Ded, terus ada komen dari Sabrina, gimana nih? Netizen langsung ngegoreng. Ya kalau direstuin kenapa enggak ya? Enggak. Aku sama Om Ded sama. Kalau direstuin kenapa enggak ya? Oke, udah membuka sedikit karena Ryuka kebenaran gak ada pasangan nih. Ini jangan-jangan awalnya bercanda nanti awal jadi serius nih ujung-ujungnya ya. Kak Sabrina itu benar-benar temenan. Bahkan sebelum podcast aja kita benar-benar video call dulu. Baik banget. Tapi ya kalau jodoh kan. Tapi kamu berarti nggak takut nih kan Om Ded mungkin baru banget nih menyandang status duda, dan kamu juga kontennya nyeleneh seperti apa sih? Nggak takut digoreng netizen atau seperti apa nih? Gak apa-apa, goreng aja. Malah suka dia guys, malah suka Ryuka. Luar biasa. Gorengan gak oke, enak tuh. Tapi kamu sendiri hubungan kamu sama Sabrina emang dari awal baik-baik saja? Baik-baik aja, kita semua temenan. Sosok Om Ded sendiri seperti apa sih di mata kamu? Baik banget lagi, orangnya baik. Aduh, baik banget lagi. Aduh. Bang, soalnya udah kenal lama juga kan. Jadi emang mereka tuh keluarga yang baik banget. Tapi kamu sempat kaget nggak sih melihat Toto hubungan Om Ded sama Sabrina udahan gitu kan? Kaget banget, gak ada yang gak kaget gak sih? Karena mereka memang kisahnya juga secara baik-baik kan, ketawa. Dan akhirnya sama kayak kamu nih. Iya, akhirnya sama ya udah dijodohin kali ya. Mungkin ada kesempatan Udah dijodohin. Atau seperti apa nih? Ya kalau itu gak tahu gimana nanti hasilnya. Om Ded salah satu tipe kamu juga? Om Ded, tipe bapak sih. Bapak saya ya. Tipe mungkin yang bisa mengayomi kamu atau seperti apa nggak nih? Tipe, tapi kayaknya kalau aku sama Om Ded tuh kayak sama deh, kita kan baru pada pisah ya, jadi kayak dengan sendirian
dan meluruskan sebagai bapak. Tapi kalau jodoh ya ayu. Beda ya jawabannya gitu kan. Oke. Yang terakhir nih, kita ke Instagram Rio Kabunga lagi dan kita menemukan apa di sini? Berkali-kali ngaca buat ngecek aku masih manusia apa udah jadi knalpot racing. Wede. Oh, ini pas sama Harry Hore ya. Oke. Ngode nih. Kode ke siapa nih ya? Oke, ini ada konten lagi dari akun gosip ya. Aku nggak tahu apa nih terakhir ya. Paling suka dari papa. Pelit. Memperhitungkan duit yang keluar dan masuk segalanya gitu. Apa what's important sama hal yang nggak penting apa gitu. Jadi kalau papa itu kayak misalnya bantu orang apa segala macam itu pasti kayak royal banget. Tapi kalau misalnya kayak kita yang kayak misalnya apa gitu pelit banget. Apa tuh? Kadang misalnya kayak kita nih mau beli baju. Jangan kayak kakak itu dong, takut. Ya walaupun bisa mencari uang sendiri kan kadang pengen kan misalnya ditraktir suami gitu kadang. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak mood gitu, gak bisa beli baju, cuman beli baju H&M doang padahal Zara gak usah gitu. Dia malah endingnya gue yang beliin. Cuman NCM doang. Next. Ini sepengetahuan aku dulu. Iya. Karena aku pernah bersama beliau kurang lebih 12 tahun dan buat aku tuh cukup lama aku mengenal beliau. Alhamdulillah ini bukan aku ngebagusin atau apa. Mama aku tuh sakit itu bukan sakit flu, demam, enggak. Mama aku tuh kanker gitu. Tapi alhamdulillah beliau biaya pengobatan bantu kayak gitu. Itu yang aku tahu gitu. Tapi mungkin kan gini, setiap orang kan merasakan apa pemberian itu. Kalau buat aku cukup, mungkin ada yang rasa kurang, mungkin ya gitu. Ataupun juga mungkin istrinya juga bercanda atau kita kan nggak pernah tahu juga. Tapi kalau Kalina tuh sama Dedi tuh hubungannya seperti apa sih setelah berpisah? Atau just lost contact aja gitu? Nah, pada awalnya juga kita gitu, kita suka liburan bareng. Oh, bareng pernah kita liburan bareng, jalan ajak Aska, karena Aska waktu itu kan masih kecil juga ya. Tapi saat Aska sudah mulai remaja gitu, sekarang dewasa, jadi kayaknya kita juga akan membatasi paling nggak kalau misalnya kita komunikasi kayak kemarin contohnya waktu Jakarta lagi banjir, ribut-ribut lagi rusuh gitu kan. Aku tanya anaknya ditelepon nggak diangkat, khawatir kan sebagai ibu kan. Jadi aku langsung WhatsApp papanya, aku tanya apa segala macam, anaknya baru pulang nih ini. Jadi udah, jadi benar-benar kita bicara tuh tentang anak aja. Oke, ini dari akun gosip yang ngegoreng ya video mantan istri yang pertama, sama ini isu perceraian yang sangat kuat nih ya dengan Sabrina ya. Kalau netizen bilang dari video ini ya, nah bisa ditarik kesimpulan Dedi keluarin uang buat hal-hal penting aja. Sedangkan Sabrina nggak salah juga sih. Kadang pingin ini itu walaupun nggak penting tetap pingin dibeliin gitu loh. Kata Kalina, Dedi ikut biayain mamanya sakit ya, karena menurut Dedi itu hal yang penting makanya mau keluarin uang. Mungkin Sabrina capek kali tiap kemauan nggak dituruti terus mikir dia punya duit sendiri ini. Ya udah ngapain lagi, punya suami toh rasanya sama aja. Gimana guys menurut kalian? Nah kalian yang bebas komentar sendiri, aku ngeri gitu ya, ngeri di dah ya guys. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan atau kesalahan informasi, karena yang semua aku dapat balik lagi aku dapat dari media sosial yang bisa terjadi salah juga. Tolong dicari sumbernya yang lebih akurat. Jadi karena konten ini hiburan semata. Sampai jumpa di next video guys. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.